Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Francisca Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM mahasiswa 2892 350076. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi IKN serta pro kontra yang terjadi di IKN. Langsung aja ke materinya ya teman-teman. Pada tanggal 18 Januari 2022 disahkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu UU IKN. Peristiwa resmi ini menandai bahwa Indonesia mempunyai ibu kota yang baru. Seperti yang telah diketahui, penyebutan yang dipakai adalah IKN Nusantara. Jika disingkat, Ibu kota Nusantara dapat pula disebut dengan IKN. Sejauh ini, kritik yang bermunculan terkait IKN mulai dari kritik yang pada akhirnya bersinggung dengan sentimen kesukaan yang dialami oleh Edi Mulyadi, hingga kritik para tokoh-tokoh nasional yang juga menjadi sorotan banyak di media. Sebut saja tokoh yang lantang mengkritik proyek IKN adalah ekonom Faisal Basri. Ia mengatakan proyek IKN yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dipertanyakan komitmennya terhadap konsep pembangunan ibu kota hijau. Faisal melihat pada kenyataannya IKN di Kalimantan dikelilingi oleh tambang, kilang minyak, dan kebun sawit. Faisal juga sebenarnya bukan tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara, melainkan hanya menginginkan kondisi perekonomian, sedang tidak mendukung untuk melakukan mega proyek tersebut. Sebenarnya, proses pemindahan IKN ini tidak langsung teman-teman, dilakukan setelah pengesahan UU IKN. DKI Jakarta juga akan menetapkan menyandang status ibu kota negara, sehingga Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang perpisahan ibu kota negara. Nah teman-teman, bicara soal Jakarta nih, muncul narasi yang menarik yang keluar dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Ketika melakukan media visit ke Pinter Politik pada 26 Januari, Ridwan Kamil ini mengatakan bahwa Jakarta tak dipersiapkan atau tak didesain menjadi ibu kota negara. Komentar ini berdasarkan pada kajian sejarah yang menyebutkan bahwa pada zaman pemerintahan kolonial terdapat 3 lokasi, yaitu sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota negara, yaitu Bandung, Malang, dan Surabaya. Nah, itu tadi sebagian dari tentang IKN ya teman-teman. Sekarang selebihnya gimana sih pro dan kontranya? Kita mulai dari yang pro. Pandangan pro-nya yaitu bisa menciptakan otonom daerah yang lebih baik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pernah menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara sudah tepat akan membawa dampak positif terutama untuk pemerintah daerah. Nah, bagus kata Yusuf Kala juga, bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nantinya. Ucap Yusuf Kala di dalam keterangannya tertulis pada hari Kamis 22 Januari 2022. Seperti yang terdapat dalam artikel, jika dukung pemindahan ibu kota memberikan otonom lebih baik, bisa membuat sektor perekonomian menjadi lebih baik. Di dalam artikel pada tanggal 16 September 2019 yang berjudul Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Tangkal Risiko Resesi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Bambang Brojonegoro, pernah mengatakan
bahwa pemindahan ibu kota menangkal ancaman resesi global Indonesia. Adapun dampak jangka pendeknya yakni meningkatkan potensi investasi real terutama di kawasan Penajam Pasar Utara dan Kutai Negara di Kalimantan Timur. Ini dampak kalau kita membangun pusat pemerintahan baru tersebut, ini akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Dampaknya persektoran di Kalimantan Timur otomatis akan dikenakan investasi kesehatan, semen, jasa, dan lainnya. Nah, itu tadi pro-nya. Kalau pandangan kontranya, mengancam ruang lingkup masyarakat setempat dan satwa. Koalisasi Masyarakat Kalimantan Timur tegas menolak IKN. Koalisasi ini terdiri dari lembaga aktivitas lingkungan pada artikel 22 Januari 2022 dengan judul muncul pro kontra ibu kota negara di Kaltim usai UU IKN disahkan. Koalisi ini menilai UU IKN akan menjadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang berada di dekat lokasi proyek IKN, yaitu Kabupaten Penajam. Begitu juga banyak penyangga yakni Kutai Negara dan Kota Balikpapan. Berpotensi mengusur lahan masyarakat adat. Masih dalam artikel yang sama, Koalisi Masyarakat Kaltim juga mengkhawatirkan IKN ini bisa menggusur lahan masyarakat seperti adat, suku Balik, suku Pasar, serta warga transmigrasi yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Mereka sudah lama menghuni lahan 256.000 hektar dalam kawasan itu, ungkap